Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Indra Agus di Indra Agus Channel. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dan bahagia. Baik, pada kesempatan ini kita akan coba menentukan atau membahas tentang konsep penentuan posisi dengan kasusnya adalah sebagian ini adalah triangulasi ya. Jadi ada triangulasi, ada trilaterasi. Jadi kita yang bahas contoh soalnya adalah triangulasi. Jadi triangulasi adalah posisi suatu titik dapat ditentukan dengan data-data sudut dan atau jarak dari dua buah titik yang membentuk sebuah segitiga. Jadi posisi itu kita tentukan, dalam hal ini adalah kita menentukan koordinat suatu titik, dan sebelum menentukan koordinat suatu titik kita harus ada jarak dan sudut. Sudut ini bisa azimut, bisa juga sudut jurusan. Nah, ini ada segitiga seperti ini ya. Ada titik A, titik B, titik C, kemudian ada sudut di titik A sebesar 30 derajat beta A, kemudian beta B 80 derajat. Kemudian di sini juga diketahui XA-nya dan YA-nya, dan di sini juga diketahui XB dan YB-nya. Jadi koordinat di titik A dan titik B diketahui. Nah, ini adalah datanya ya, koordinat. Kemudian ini adalah sudut yang terbentuk di titik A dan di titik B. Jadi pertanyaannya adalah kita menentukan koordinat di titik C dari titik A dan titik B. Maka di sini nanti koordinatnya didapat pastilah sama walaupun kita meninjau dari titik A atau titik acuannya di titik A, atau kita titik acuan dari titik B menghitung koordinat titik C, hasilnya nanti akan sama. Baik, kita coba menghitung atau menentukan koordinat di titik C dari titik A. Jadi ini adalah untuk menentukan koordinat di titik C diperlukan data titik acuan, jarak serta azimut dari titik A ke titik C. Jadi kita butuh jarak dan azimut dari titik A ke titik C. Nah, ini kalau kita lihat gambar di sini, yang azimut itu adalah yang warna hitam ini. Jadi ini adalah utara, ini adalah azimut AC. Kalau azimut AB ya sampai di garis AB ini. Ya. Nah, ini diketahui 100 DA-nya, kemudian di B-nya koordinatnya X-nya 97 dan Y-nya adalah 93. Nah, ini menentukan koordinat di sini dari titik A. XC itu adalah koordinat di titik A, koordinat acuan ditambah dengan jarak A ke C dan sin alfa AC atau sin azimut. Kalau YC-nya adalah YA ditambah jarak dari AC cos azimut AC. Nah, berarti sekarang kita harus menghitung atau menentukan jarak A ke titik C dan azimut AC. Baru kita bisa menentukan koordinat di titik C dengan acuan titik A. Di langkah pertama adalah kita menghitung jarak dari A ke B. Jadi A ke B ini bisa kita hitung. Kenapa? Karena di sini ada koordinat, ini ada koordinat. Jadi kita bisa menghitung jarak horizontal ini dan kita bisa menentukan jarak vertikal. Vertikal berarti ini kan 100 ya, 100 dikurang dengan 93. Kemudian kalau yang ini adalah berapa? 97. 100 dikurang 97. Berarti ini 3 meter dan ini adalah 7 meter. Jadi kita bisa menggunakan Pythagoras ya, ini dikuadratkan, kemudian dipangkat setengah. Nah, kira-kira seperti ini. 100 berarti ini adalah 7 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat ya akarnya, jadi 7,616. Jadi jarak A ke B itu adalah 7,616 meter. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita menghitung, misalkan di sini sudut A. Ini sudut A, kita menghitungnya
Dan kita bisa menghitung ini ya dengan tangen A sama dengan sisi ini 3 dibagi dengan 7 ini. Berarti ini adalah 100 dikurang 97, kemudian 100 dikurang 93. Maka sudut A itu adalah 23 derajat 11 menit 54,93 detik. Nah, langkah ketiga adalah menghitung azimut AC. Nah, ternyata kita bisa menghitung azimut AC. Kalau kita lihat dari gambar, ini adalah 180, ini titik A, dan tadi ini ada sudut 30 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini 180 ditambah A tambah 30, maka didapat 233 11 menit 54,93 azimut AC. Jadi azimut AC sudah dapat, tinggal kita menentukan jarak A ke titik C. Menghitung BC, jadi beta C sudut yang terbentuk sini bisa kita hitung karena ini adalah segitiga. Segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180, berarti 180 dikurang 30 kurang 80, maka di sini akan dapat 70. Nah, jadi beta C atau sudut dalam di titik C itu adalah 70 derajat. Kemudian langkah kelima adalah menghitung jarak AC. Jarak AC kita menggunakan kaidah sinus ya. Jadi DAC per sin beta B, kemudian DAB per sin beta C. Jadi kita tinggal masukkan nilai sin beta B 80 derajat, kemudian sin beta C 70 derajat. Sementara jarak DAB adalah 7,616. Jadi DAC dapat sebesar 7,981 meter. Kemudian karena jarak sudah dapat, kemudian azimut sudah dapat, kita bisa menentukan koordinat di titik C dengan acuan dari titik A. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi XC 93,609 meter. Kemudian YC didapat itu adalah 95,219 meter. Nah, ini koordinat di titik C dari titik acuan dari titik A. Sekarang kita menentukan koordinat titik C dari acuannya titik B. Nah, ini gambarnya. Jadi kita pindah dari titik A ke titik B. Nah, ini XC, berarti ini acuannya XB dan YB. Ini DBC, kita butuh DBC atau jarak B ke C, dan azimut BC. Azimut BC adalah ini utara. Nah, ini adalah azimut BC, itu lebih dari 270. Nah, langkah pertama tetap ya, seandainya kita mulai dari B ya, kita menghitung jarak AB. Tadi sudah dihitung, jarak AB adalah 7,616. Kemudian kita menghitung beta C, tadi juga sudah dihitung, dapatnya 70. Kemudian langkah ketiga menghitung jarak BC, kita menggunakan kaidah sinus ya. DBC per sin beta A sama dengan DAB sin beta C. Maka dapatlah DBC, jarak B ke C itu adalah 4,052 meter. Kemudian langkah keempat, kita menentukan azimut, menentukan sudut A. Nah, sudut A ini kita menentukan sudut ini ya, berapa besarnya sudut A ini. Jadi kalau ini tadi titik B, ini titik A, ini ada koordinatnya dan ini ada koordinatnya. Berarti kan tangen A sama dengan sisi ini dibagi dengan sisi vertikal. Berarti nanti 100 kurang 93 kemudian dibagi dengan 100 kurang 97, kemudian 100 kurang 93. Maka dapatlah ini 23 derajat 11 menit 54,93. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah 23. Kita kalau menentukan azimut ini, berarti kan kita bisa menghitung sudut B. Sudut B itu adalah, berarti sudut B itu sama dengan beta B dikurang A.
ya beta B dikurang dengan A. Maka yang B itu besarnya 56 derajat 48 menit 5,07 detik. Maka azimut BC itu bisa 360 kurang B, bisa juga 360 kurang 360 dikurang sudut B, atau bisa juga ini 270 ditambah dengan sebesar sudut ini. Sudut ini adalah 90 dikurang B, bisa juga. Kita lihat, ternyata ini memakai yang saya sampaikan tadi itu adalah 270 sampai sini tambah dengan sudut ini. Sudut ini adalah 90 dikurang B. Dapat 303 derajat 11 menit 54,93. Nah, ini adalah cara yang pertama. Jadi banyak cara untuk menentukan azimut BC. Kemudian kalau kita pakai cara kedua itu adalah tadi sudah ditentukan azimut AC itu adalah sebesar 233 derajat 11 menit 54,93 detik. Nah, ini sudah diketahui. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sudut, sudah ada sudutnya. Kalau kita dari A ke C, B kembali lagi ke A, ini adalah 70, berarti ini adalah 360 dengan kurang 70, ini 290. Kalau ini adalah 360 dikurang 80, itu adalah 280. Ini disebut dengan sudut luar, dan yang ini adalah sudut dalam. Ini sudut dalam. Jadi kalau kita memutar dari A ke C, B kembali lagi ke A, di cara menentukan azimut CB, ya CB itu di dekat ini ada rumusnya, ada azimut sebelum. Jadi azimut sebelumnya adalah AC dan kita mencari CB ya. Jadi AC azimut sebelum ditambah dengan SBK. SBK itu adalah sudut bagian kiri. Jadi kalau kita dari A, CB, sudut bagian kirinya adalah yang ini. 360 dikurang dengan 70 itu adalah 290. Jadi azimut CB sama dengan 203 azimut sebelumnya ditambah dengan 70. Sudut bagian kiri ternyata bukan sudut bagian kiri, bukan yang 290. Bagian kirinya kalau kita berjalan sini adalah yang beta C 70. Oh iya. Jadi hasilnya adalah ini hasilnya 303. Maka karena hasilnya di antara 180 dan kecil dari 540 dan besar dari 180, maka dikurang dengan 180. Maka dapatnya adalah 123 azimut CB itu. Azimut CB adalah berarti ini utaranya dan ini adalah CB. Ini adalah 123. Tapi kan kita butuh BC. BC kan selisihnya 180 derajat. Tinggal kita tambahkan untuk BC, karena CB sudah diketahui, maka ditambah dengan 180 untuk menghitung azimut BC. Dapatnya adalah 303 11 menit 54,93 detik. Sama dengan cara pertama tadi. Nah, kemudian ada juga cara ketiga. Cara ketiga itu adalah seperti ini. Jadi kita tadi sudah tahu azimut AB bisa kita hitung. Ini kalau kita lihat adalah 180 ditambah dengan A. Nah, azimut AB ya. Nah, benar ya, 180 tambah A itu adalah 203 sampai di sini. Azimut AB. Kemudian kita kembali menghitung azimut BC. Tadi putarannya dari A ke C ke B. Sekarang kita menentukan BC, berarti kan dari A, B, C, A. Berarti azimut sebelumnya adalah yang AB. Di azimut sebelum ditambah dengan SBK. Kemudian sudut bagian kirinya itu adalah bukan yang beta B 80 derajat, karena kita dari sini rutenya dari A ke B ke C, maka sudut bagian kirinya adalah 360 dikurang 80. Ini sudut bagian kiri, ini azimut sebelum. Hasilnya adalah 483. Ini berada di antara 180 dan 540, maka dikurang dengan 180. Tapi kalau hasil ini adalah kecil dari 90, ditambah dengan 180.
Dan jika hasilnya besar dari 540, maka dikurang dengan 540. Nah, ini diantara 180 dan 540. Maka dikurang dengan 180 derajat. Maka 303 derajat 11 menit 54,93 detik. Nah, itu sama dengan cara pertama, cara kedua, dan ini yang cara ketiga. Hasilnya sama. Terserah nanti mau cara yang mana, mau cara yang ke satu, kedua, ketiga. Jadi kita menentukan azimut BC supaya kita bisa menentukan koordinat titik C dengan acuan titik B, karena syaratnya adalah jarak dan azimut. Nah, ini adalah kita menghitung koordinat titik C dengan cara yang sama. XB ini dapat 93609, sama dengan yang titik acuannya dari titik A. Kemudian YC adalah dapat 95,219, sama dengan cara yang pertama, cara yang sebelumnya dengan kita menentukan koordinat titik C dari titik A. Nah, oke, nah itu adalah triangulasi. Triangulasi di sini adalah, kalau kita lihat di sini ada suatu titik yang tidak diketahui koordinatnya, tapi kita ketahui koordinat di titik A diketahui, di B diketahui, kemudian sudut yang terbentuk di titik B itu diketahui. Nah, ada suatu titik yang tidak diketahui, kita bisa menentukan posisinya di mana. Maksudnya kita bisa menentukan koordinatnya. Misalkan ada titik ini sudah diketahui misalkan, dan kita tidak bisa mengukur jarak dari A ke B karena mungkin ada halangan. Kita tidak bisa mengukur jarak B ke C karena ada halangan. Maka kita bisa menentukan koordinat di titik C dengan cara yang dijelaskan tadi. Ya, itu adalah triangulasi. Nanti ada lagi namanya trilaterasi. Ya, jadi trilaterasi itu adalah tiga jarak yang diketahui, tapi sudutnya tidak diketahui satupun gitu. Jadi di trilaterasi itu adalah jarak A ke B diketahui, B ke C diketahui, C ke A diketahui, tapi sudut ini tidak ada diketahui. Maka kita juga bisa menentukan koordinat di titik C. Maka di situ nanti kita memakai aturan kosinus. Baik, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu pelajaran survei atau pelajaran ilmu ukur tanah untuk pemetaan situasi ya. Baik, saya cukupkan, mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.